Good morning. Selamat pagi semuanya. Saudaraku, Alkitab menunjukkan bahwa Tuhan itu dapat digambarkan seperti air. Di dalam Mazmur 42, firman Tuhan berkata, seperti rusa yang merindukan sungai yang mengalir, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Saudaraku, di sini Allah difigurkan sebagai air. Dan di dalam perjanjian baru, Tuhan Yesus mengemukakan pernyataan yang sering atau pasti pernah kita dengar dengan kalimat begini, "Akulah air kehidupan." Ini berarti harus ada realita yang kita alami di dalam hidup. Artinya begini saudaraku, kita bukan saja bersentuhan dengan Allah, mengalami Allah, tetapi juga meneguk sehingga kita dapat menikmati Dia. Sehingga ketika kita meneguk Allah, kita bisa menikmati Allah itu sendiri. Tapi dalam realita kehidupan saudaraku, bukan dalam fantasi. Rusa adalah binatang yang lemah. Dan bagi rusa, air bukan suplemen tetapi sumber kehidupan. Mekanisme dari penggambaran rusa dan air ini itu menggambarkan kita lemah tanpa Tuhan. Air itu, Tuhan itu sendiri, kebutuhan kita saudaraku. Tapi itu bukan hanya jadi pengetahuan di dalam pikiran lalu kita berfantasi. Kita hanya merindukan sungai yang berair, kita nyanyikan. Kita bertuhan, kita beragama. Tapi pada dasarnya orang yang berfantasi tidak bertuhan dengan benar. Itu yang menjadi trouble saudaraku. Mari kita benar-benar memperkarakan hal ini. Kita harus memiliki perasaan yang galau. Kita mau menunjukkan kefrustasian diri kita ini. Bagaimana kalau seandainya tubuh ini kurang air? Kita stres saudaraku, kita haus. Kalau tubuh tidak haus atau tidak mau makan sampai tidak bisa makan, berarti orang itu sakit. Ini mekanisme metabolisme tubuh yang baik. Mereka membutuhkan air dan makanan. Demikian pula kehidupan manusia yang sehat rohaninya. Pasti ada sinyal di dalam dirinya untuk menemukan sesuatu yang dapat memuaskan dahaga jiwanya. Mungkin hari-hari ini Anda mengalami ini saudaraku. Atau mungkin saudara-saudari ada yang baru tiba-tiba menemukan channel ini dan Anda merasa ada sesuatu yang memuaskan dahagamu. Itu Tuhan saudaraku. Ini jawabanmu. Mungkin hari ini selama ini kau suntuk dengan hidup. Seakan-akan kau ke gereja, kau pulang pergi gereja, pelayanan pun hambar. Saya himbau saudaraku, ketika kau mendengar renungan ini, kau mengenal Tuhanmu dengan benar. Ya, hanya Tuhan yang bisa memuaskan dahaga jiwamu. Kalau ada alarm di dalam tubuh rohanimu yang berkata, aku membutuhkan sesuatu, asupan. Aku haus akan Tuhan. Itu normal. Berarti kau masih diberkati Tuhan. Kau masih beruntung saudaraku. Maka segeralah kembali dan cari Tuhan. Mumpung masih ada kesempatan. Jangan seperti kisah di Lukas 12. Orang kaya yang melihat hartanya bertambah banyak. Lalu dia mau membangun gudang lebih besar supaya dia bisa menyimpan harta bendanya. Lalu dia berkata, hai jiwaku, ada padamu banyak barang. Senangkan dirimu. Ini sesat saudaraku. Jiwanya tidak akan dapat diisi oleh uang, harta, barang-barang berharga. Tidak bisa. Jiwa manusia itu seperti sumur yang tidak ada dasarnya. Yang diisi oleh apapun akan selalu kurang.
Betul saudaraku. Coba ya Anda lihat. Orang kalau belum punya harta dunia, belum punya apa-apa, dia berpikir kalau aku punya nominal sekian, aku punya ini dan itu, barang-barang tertentu, aku bisa happy ya. Jiwaku bisa puas. Setelah orang mencapai di level itu, dia akan berkata, aku kok tidak bahagia ya. Mungkin aku mencapai level B, mungkin aku lebih nikmat. Dia berjuang lagi. Ketika dia sampai di level B, hal yang sama dia akan temui. Bahkan itu seterusnya, saudaraku. Makanya saya katakan, jiwa manusia itu seperti sumur yang tidak memiliki dasar. Dia akan selalu merasa kurang. Tapi hanya ada satu yang bisa menutup dasar itu. Yang notabene memuaskan atau menjawab kehausan jiwanya, yaitu Allah, saudaraku. Pencipta mobil mendesain bahwa mesin kendaraan, dalam hal ini mobil ya, harus diisi bensin atau solar, tidak didesain diisi air. Kalau diisi air, rontok itu mobil, hancur, tidak bisa jalan. Sama dengan kau dan saya. Kita seringkali sudah malfunction, saudaraku. Kenapa? Karena kita mengisi jiwa kita selain Tuhan. Karena jiwamu dan jiwaku memang sudah terkunci dan tersistem dari sononya, bahwa yang bisa mengisi, yang bisa men-setting semuanya itu Tuhan. Tapi kita menjejali jiwa kita dengan berbagai kesukaan yang ada di bumi ini. Maka kalau jujur kita melihat diri kita sendiri, tanyakan dalam dirimu, apakah aku memiliki kehausan akan Allah? Jujur saudaraku, pagi hari ini sebelum Anda beraktivitas, Anda dengarkan renungan ini, dengan teduh kau tanya dalam dirimu, adakah aku memiliki kehausan akan Allah? Kalau enggak, berarti ada sesuatu yang salah, saudaraku. Kalau hari ini kau puas dengan apa yang kau miliki tanpa Tuhan, kau seteru Tuhan, kau musuh Tuhan. Kau terhilang, saudaraku. Tunggu, gak lama kebahagiaanmu akan pudar. Saya katakan ini real karena saya mengalaminya dulu. Saya tidak pernah meletakkan Tuhan di dalam prioritas hidup saya. Meskipun saya sejak kecil beragama Kristen. Saya hanya beragama Kristen. Tapi saya tidak pernah menjadi pengikut Yesus. Hari ini saya tahu saya harus menjadi pengikut Yesus. Amin, saudaraku. Jadi berbeda. Karena kalau orang menjadi pengikut Yesus, dia tahu, dia akan bisa berkata, jiwaku haus kepada Allah. Kepada Allah yang hidup. Bukan Allah yang hanya dibicarakan, difantasikan, dikhotbahkan, dieksegesis. Aduh, saudaraku, belum lagi berbantah ria, berdebat tentang Allah. Orang-orang yang berdebat seringkali tidak pernah memiliki hubungan dengan Allahnya yang benar malah. Semua dirumuskan dalam teori-teori teologi. Belum tentu mereka bertuhan dengan benar. Betul, saudaraku, ini yang menjadi kerisauan hati sebetulnya. Kalau sekarang ini kita belum memiliki kehausan yang pantas, saya mau ingatkan sekali lagi, dengan kasih saya mengasihi kalian semua para pendengar. Yuk sadar, yuk segera bangun kehausan itu, saudaraku. Banyak jiwa sudah sesat, banyak jiwa yang sudah kandas hari hidupnya, selesai di balik kubur pun mereka tidak kembali mencari Tuhan. Jangan sampai dirimu dan diriku sampai di titik itu. Mereka tahu bahwa jiwanya haus. Tapi mereka tidak berkuasa untuk memberontak, untuk menyerang kembali kuasa kegelapan yang mengunci dirinya. Kenapa? Karena mereka sudah ada di zona nyaman. Kuasa gelap itu pasti berusaha menyesatkan, saudaraku. Saya ngomong ini tiap pagi loh. Betul, tiap pagi saya ngomong. Hati-hati dengan kuasa gelap. Kita tiap hari peperangan roh, saudaraku.
Jangan anggap enteng hidupmu. Kau diincar. Kau DPO-nya setan, tahu nggak? Saya juga. Dicari nih, siapa ini? Wah, kalau kita mau sungguh-sungguh dihajar kita dengan berbagai cara. Sampai cara kita berpikir salah, cara kita berperasaan salah, kehendak kita salah. Kita menggarap proyek Tuhan salah, kita melayani salah, kita berkeluarga salah. Bekerjanya salah, menikah pun salah. Aduh, hancur sampai hidup kita dibuat berpuing-puing remuk, saudaraku. Maka sampai di satu titik manusia tidak haus akan Tuhan. Betul, semua diberi kenikmatan semuanya, sampai semuanya meleset. Dalam Lukas 4 ketika Tuhan Yesus dibawa ke atas tempat tinggi dan ditunjukkan kepadanya kemuliaan, keindahan dunia, Tuhan Yesus tidak mau mengingini dunia. Hari itu ditolak oleh Tuhan Yesus. Karena menurut Tuhan Yesus mengingini dunia sama dengan menyembah iblis. Kita memiliki jiwa yang sudah terlanjur rusak, saudaraku. Kalau kita mendengar firman kebenaran ini dan dengan rendah hati engkau menyambutnya dan mulai membenahi diri, maka Roh Kudus pasti akan menolong untuk kesembuhan jiwa kita. Amin, saudaraku. Ayo bareng-bareng kita letakkan tangan di dada kita. Kita katakan, aku mau Tuhan. Aku mau berubah. Aku mau diubahkan. Ya, amin saudaraku. Jangan sampai kita meninggal dunia sebelum meneguk Allah sebagai air kehidupan. Karena kita disesatkan. Betul, kita harus punya kehausan jiwa yang proporsional kepada Tuhan. Seperti yang kita baca kisah orang kaya yang sesat pikirannya. Dia pikir jiwanya bisa dipuaskan dengan kekayaan. Lalu firman Tuhan mengatakan ia mati dalam kemiskinan. Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Di dalam kisah lain Lukas 16 menuliskan ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Saudaraku, ini metabolisme kehidupan rohani orang yang rusak. Banyak orang seperti ini yang dipuaskan oleh pakaian, perhiasan, apapun yang dapat dikenakan, dan dia bersukaria di dalam kemewahannya. Sehingga kehausan yang benar, kehausan yang kudus yang seharusnya dia miliki, tidak dia rasakan karena mereka tenggelam di dalam kehausan yang salah. Di dalam ayat selanjutnya dikatakan begini, sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia berseru katanya, Bapa Abraham, kasihanilah aku, suruhlah Lazarus supaya mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku. Saudaraku, dia sudah mati, dia tidak memiliki fisik. Ini jiwanya yang kosong karena belum meneguk air kehidupan. Perumpamaan ini seharusnya menggetarkan jiwamu dan jiwaku. Jadi jangan sampai kita meninggal sebelum meneguk Tuhan dan memiliki metabolisme kehidupan rohani yang baik sebelum kita mati. Itu sebuah malapetaka, saudaraku. Saya mengajak kita semua harus meneguk Tuhan, menikmati Tuhan. Amin, saudaraku. Amin. Apa yang diteguk dari Tuhan? Spiritnya, gairahnya. Itulah kebutuhan kita. Meneguk Tuhan artinya kita mendapatkan gairah Tuhan. Kita mengenakan pikiran Tuhan. Kita mengenakan perasaan Tuhan yang membuat karakter kita sekarakter dengan Allah. Maka sekali lagi saudaraku, ayo serius yuk. Sungguh-sungguhlah memiliki kehausan jiwa yang proporsional. Dimulai hari ini sampai akhir hidup kita. Amin, saudaraku. Jadi sebelum lonceng kematian kita hadir dalam hidup kita, kita mau menikmati Tuhan, kita mau meneguk air Tuhan. Sungguh yang mengubahkan gaya hidup kita, karakter kita, paradigma kita.
sampai serupa seperti Kristus. Selamat pagi saudaraku, Tuhan memberkatimu.